Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ya, Pak Peno dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang aplikasi teknologi informasi dalam asesmen dan pemeliharaan data yang beranggotakan Nur Anissa Dwi Yulianti, 2 Putri Afrianingrum, 3 saya sendiri Tarmi, 4 Teofilia Priscilia Tivaria Sari. Lanjut slide keduanya. Lanjut slide. Nah, pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan pemrosesan tertentu. Teknologi informasi tidak hanya sebatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga menyangkut teknologi komunikasi untuk mengirim informasi. Martin 1999. Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. William dan CSR 2003. Silakan dilanjut, si Putri siapa? Selanjutnya ada asesmen dalam BK. Asesmen merupakan kegiatan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh klien dalam memecahkan masalah. Asesmen yang dikembangkan adalah asesmen yang baku dan meliputi beberapa aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam kompetensi dengan menggunakan indikator-indikator yang ditetapkan dan dikembangkan oleh guru BK, konselor sekolah. Asesmen yang diberikan kepada klien merupakan pengembangan dari area kompetensi dasar pada diri klien yang akan dinilai bimbingan konseling, kemudian akan dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator. Pada umumnya, asesmen bimbingan konseling dapat dilakukan dalam bentuk laporan diri, performance test, tes psikologis, observasi, wawancara, dan sebagainya. Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi dalam BK. Penggunaan teknologi informasi, khususnya komputer, kini sudah menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah, mulai sekolah dasar hingga ke sekolah lanjutan, atas, dan sekolah kejuruan. Namun demikian, yang paling besar pengaruhnya adalah perguruan tinggi, di mana hampir semua perguruan tinggi di Indonesia sudah memanfaatkan teknologi ini dalam perkuliahannya, baik melalui tatap muka maupun secara online. Sebagai contoh, seseorang dosen dalam menyampaikan materinya tidak hanya mengandalkan media kontroversial saja, melainkan sudah menggunakan unsur teknologi di dalamnya. Biasanya seorang dosen atau guru di PT tertentu, perguruan tinggi tertentu, dalam menyampaikan materi kuliah ditampilkan dalam bentuk slide presentasi dengan bantuan komputer. Dengan teknologi ini, mahasiswa atau siswa bisa mengikuti mata kuliah dengan baik, karena materi yang disampaikan selain mengandung materi yang berbobot, juga mengandung unsur multimedia yang bisa menghibur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Arfianingrum. Selanjutnya, aplikasi pemeliharaan data BK. Dalam pemeliharaan data bimbingan dan konseling, aplikasi teknologi informasi sangat mendukung dalam membantu proses pemeliharaan aplikasi yang dibutuhkan pada pemeliharaan data bimbingan dan konseling.
tentunya yang sesuai dengan kapasitas data dan stabilitas komputer, beserta jaringan yang digunakan. Ada beberapa aplikasi yang dapat membantu pemeliharaan data bimbingan dan konseling, diantaranya yang pertama hardware, kedua hard disk eksternal, selanjutnya GOS, General Hardware Oriented System, software, yang keempat backup data, yang kelima tape recorder, yang selanjutnya video recorder. Dari beberapa aplikasi di atas dapat kita gunakan sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki dan stabilitas komputer, guna efisiensi dalam menjalankan pemeliharaan data, bimbingan, dan konseling. Untuk menggunakan aplikasi tersebut, sebaiknya kita menggunakan pemeliharaan terencana, schedule maintenance, karena dengan begitu pemeliharaan akan termanage dengan baik dan teratur, sehingga memudahkan pemeliharaan data dan data bimbingan dan konseling. Definisi dan jenis pemeliharaan. Aplikasi yang dibutuhkan pada pemeliharaan data bimbingan dan konseling tentunya yang sesuai dengan kapasitas data dan stabilitas komputer, beserta jaringan yang digunakan. Taktik pemeliharaan adalah menerapkan dan meningkatkan pemeliharaan pencegahan dan meningkatkan kemampuan atau kecepatan perbaikan. Selanjutnya, jenis pemeliharaan secara garis besar terbagi menjadi dua golongan, yaitu A. Pemeliharaan tidak terencana, unscheduled maintenance. Aktivitas pemeliharaan jenis ini adalah mudah untuk dipahami semua orang. Pemeliharaan jenis ini pula mengizinkan peralatan-peralatan beroperasi hingga rusak atau fail. Waktu pemeliharaannya pun tidak bisa ditentukan, karena aktivitas ini adalah di mana alat-alat mesin dioperasikan sampai rusak, dan ketika rusak barulah tenaga kerja diserahkan untuk memperbaiki dengan cara penggantian. B. Pemeliharaan terencana atau schedule maintenance. Pemeliharaan terencana adalah pemeliharaan yang dilakukan dengan diawali sebuah perorganisasian atau rencana-rencana terlebih dahulu, dan memiliki pemikiran ke masa depan, pengendalian, dan pencatatan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tentunya, jika melihat kedua jenis pemeliharaan, di atas pemeliharaan tidak terencanalah yang mudah dilakukan, karena tidak memerlukan perencanaan terlebih dahulu. Namun, dari segi keamanan dan kualitas, pemeliharaan terencanalah yang lebih memiliki esensi memelihara, dibandingkan dengan pemeliharaan tidak terencana. Kesimpulannya, teknologi informasi dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh individu atau brainware. Penggunaan teknologi informasi, khususnya komputer, kini sudah menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah, mulai sekolah dasar hingga ke sekolah lanjutan atas dan ke sekolah kejuruan. Aplikasi yang dibutuhkan pada pemeliharaan data bimbingan dan konseling tentunya yang sesuai dengan kapasitas data dan stabilitas komputer beserta jaringan yang digunakan. Aplikasi yang dibutuhkan pada pemeliharaan data bimbingan dan konseling tentunya yang sesuai dengan kapasitas data dan stabilitas komputer beserta jaringan yang digunakan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan dan kata yang kurang berkenan buat Pak Peno dan teman-teman, saya mewakili kelompok 7, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila ada pertanyaan atau buat diskusi, silakan lanjut di WA aja ya, seperti biasanya. Ditulis di kolom komentar nomor nama dan NPM-nya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.